Nama saya Anissa Ratnaswasti, CPNS dari BPKD. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai hasil analisis isu dan juga gagasan mengenai perubahan alur dan mekanisme penyaluran dana alokasi khusus non-fisik museum yang penyalurannya tidak lagi melalui RKUD berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan terbaru. Pada tahap persiapan pelaksanaan, saya menerapkan nilai berorientasi pelayanan, di mana saya akan mengidentifikasi infografis dan alur flowchart yang berkualitas dan mudah dipahami oleh pengguna. Selain itu, saya juga menerapkan nilai kompeten dengan terus meningkatkan kompetensi diri dengan memahami kebijakan terbaru yang diharapkan dapat menghasilkan kinerja terbaik. Pada proses penyampaian gagasan kepada mentor, nilai pertama yang diterapkan yaitu akuntabel, di mana saya akan mengidentifikasi materi dan penyusunan alur flowchart dengan cermat melalui konsultasi dan juga persetujuan mentor untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat dipercaya. Sosialisasi yang waktu itu Kemenki itu membahas ya karena PMK-nya ditetapkan di luar anggarannya gitu kan bukan karena nggak ada duitnya di DKI ya karena pola dia tetapnya akan berjalan gitu ya nggak ada datanya tuh karena tahun pertama jadi nggak ada data buat pembanding sama yang tahun ini terus jadinya ada laporan tanggung jawaban sama misalnya pembanding sarjananya juga beda jadi dia enggak iya jadi mereka nggak punya belum ini kan tahun pertama jadi belum ada data yang bisa buat dibandingin terus belum punya iya benar kita kan kalau di Selain itu, nilai harmonis juga turut diterapkan dengan menghargai perbedaan dalam berpendapat, keterbukaan, dan komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan diskusi dan kerjasama dengan mentor dalam penyusunan konsep untuk mencapai keselarasan bersama. kalau dari yang itu sumber daya manusia kan sumber daya tuh sarana prasarana kalau tadi mau flowchartnya sama infografis itu sumber daya itu kalau sarana prasarana dari siapa itu bilangnya belum pemanfaatannya buat teknologi nomor satu zaman sekarang mah kayaknya teknologi udah itu dia kan bukannya udah dimanfaatin belum ada informasinya kalau udah ada informasinya kan Yang ketiga, nilai loyal juga diterapkan dengan selalu mematuhi terhadap arahan mentor dan peraturan perundang-undangan, serta komitmen mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan dana alokasi khusus non-fisik bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025. ini paling tinggi lebih paling rendah kan paling tinggi yang atas ini karena dia lebih muda dan dia nggak oke ini USG ya ini yang nama ya nanti kalau aku juga coaching mbak ini kalau misalnya dia udah oke baru kasih ke ibu ya Yang keempat, penerapan nilai adaptif di mana saya akan menyesuaikan materi infografis dan alur flowchart dengan perubahan kebijakan penyaluran dana alokasi khusus non-fisik bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya dari mekanisme yang melalui rekening kas umum daerah menjadi non-RKUD, serta kesiapan menerima masukan untuk penyempurnaan hasil kerja. Belum karena ini buat tahun pertama jadi belum tahu alur dan mekanisme gitu kan kedua faktor dan faktor sarana itu bahwa itu penggunaan media visual sama platform digitalnya masih belum kayak
Ya itu sih Mbak, maksudnya kalau ini bisa bikin infografis sama alurnya, terus misalnya di upload di sosial media atau apa buat orang tahu. Tapi kan yang gunain cuman musim doang. Nah kalau kayak gitu berarti nanti misalnya mereka udah buat infografis sama alurnya, lebih baik entah di share itu ke museum aja atau di upload misalnya ke IG-nya BPKD gitu, tapi nanti di share linknya ke yang Langsung museum-museum. penggunanya. Itu nggak apa-apa Nggak apa-apa. Kan yang di bawahnya musim itu kan ada berapa coba? 11. Kemarin Yang dapat kan cuma 3. Dan kan nggak menutup kemungkinan nanti kedepannya kan mungkin dari tahun depan siapa gitu, tergantung dari pusat kan. Tapi kan kemampuan pengetahuan soal penyaluran ke museum, semua museum harus tahu. Dengan berdiskusi dengan rekan kerja, saya menerapkan nilai kolaboratif di mana saya akan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah melalui koordinasi dan diskusi dengan mentor serta rekan kerja senior dalam seluruh tahapan kegiatan, sehingga dapat menghasilkan infografis dan alur flowchart yang komprehensif dan dapat digunakan secara bersama oleh seluruh pihak terkait melalui sinergi yang lebih baik. kalau dari Mbak Sinta Mbak kira-kira outputnya dalam bentuk apa ya Mbak? Pendekatan itu lebih ke itu berarti butuh proses lagi kan yang kayak pengesahan gitu. Berarti kan kalau Jadi dibutuhkan proses proses gitu. Jadi kalau biasanya kan langsung masuk langsung kelihatan gitu, kalau ini kan perlu apa kayak konfirmasi lagi itu misalnya ke museumnya apakah sudah terima atau belum. Kalau museumnya harus ngajuin lagi dulu pengesahan gitu, baru setelah pengesahan baru bisa diakui gitu kan sebagai pendapatan. kalau misalnya itu kan berarti dia Sekian beberapa nilai berakhlak yang dapat saya sampaikan dari penerapan nilai berakhlak pada tahapan perencanaan kegiatan terhadap gagasan yang saya miliki. Terima kasih atas perhatiannya.